Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang arif dan bijaksana, kolega berpikir dari tim pro yang berbahagia, perkenalkan kami dari tim Muhammad Yamin dengan standing position kontra, dengan saya Yuki Muhammad Firdaus sebagai pembicara pertama, Halim Rahmansyah sebagai pembicara kedua, dan Yuda Hanafi Lubi sebagai pembicara ketiga. Sekian dan terima kasih. Darren Acemoglu and James Robinson dalam bukunya yang berjudul Why Nations Fail telah menjelaskan bahwa salah satu penyebab kegagalan negara ialah dikekangnya gerakan kedaulatan rakyat. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim kontra menyatakan ketidakberpihakan kami terhadap mosi perdebatan kali ini, yakni pasal penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Adapun ketidakberpihakan kami berpijak pada sebuah argumentasi utama, yakni bahwasannya pasal penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden ini tidaklah sesuai dengan konstitusi, prinsip-prinsip demokrasi, serta prinsip-prinsip presidensialisme yang terdapat di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, pasal penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden ini pada mulanya berasal dari penjajahan Belanda, yakni terdapat dalam WVS atau KUHP zaman penjajahan Belanda, yang mana pasal ini hadir ditujukan guna melindungi kehormatan serta harkat martabat dari seorang ratu, gubernur jenderal, dan penguasa Belanda yang kala itu tinggal di tanah jajahannya, yaitu Indonesia. Pasal tersebut sejatinya merupakan pasal yang digunakan untuk mempidanakan rakyat jajahannya dengan cara yang amat sangat keji. Pun setelah Indonesia merdeka, pasal penghinaan tersebut kemudian diadopsi secara mentah-mentah oleh pasal 134 KUHP dengan menggantikan frasa raja dan ratu menjadi presiden dan wakil presiden. Dewan juri yang terhormat, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/22/PUU-4 tahun 2006 telah menjelaskan bahwasannya pasal tersebut inkonstitusional. Meskipun saat ini terdapat perubahan delik penghinaan presiden yang ini mulanya merupakan delik biasa menjadi delik aduan pada KUHP baru, tidaklah menghilangkan problem utama pada pasal anti demokrasi ini. Justru sebaliknya, hal itu menimbulkan kesan bahwasannya pemerintah mencari celah untuk mengingkari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dalam putusan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa adanya pasal penghinaan ini tidaklah relevan lagi berada di dalam KUHP, yang mana pasal tersebut telah menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Dewan juri yang terhormat, pasal penghinaan dalam KUHP baru ini tidaklah sejalan dengan makna sila kedua Pancasila, yang mana dalam hal ini telah mengekang kebebasan berpendapat setiap warga negara. Kebebasan berpendapat ini merupakan hak asasi yang sangat penting, dan hal tersebut dilindungi sebagai hak konstitusional semua warga negara. Oleh karena itulah kami menghadirkan proposal solusi yang solutif, yakni yang pertama, pemerintah menghapus pasal 218 KUHP baru, pun ketika presiden merasa dihina pribadinya dapat menggunakan pasal 433 KUHP baru mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap individu. Yang kedua, pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat agar bisa memberikan kritik yang substansial terhadap kinerja presiden dan atau wakil presiden, bukan merupakan kritik yang tendensius terhadap diri pribadi presiden yang dapat dialih maknakan menjadi sebuah penghinaan. Oleh karena itu, kami tetap tegas dan mantap menolak mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Dewan juri yang terhormat, saya Halim Rahmansyah sebagai pembicara kedua tim kontra akan melanjutkan argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama. Dewan juri yang terhormat, masuk pada argumentasi kami yang pertama, apabila kita meninjau putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/22 tahun 2006, delik penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dinyatakan inkonstitusional. Dibatalkannya pasal penghinaan terhadap presiden oleh MK ialah sebuah kemajuan dalam berdemokrasi dan tentu bukanlah suatu hal yang buruk. Dewan juri yang terhormat, sebab seorang presiden mestinya tidak perlu khawatir dengan hinaan. Justru melalui hinaan secara tidak langsung akan menjadi sebuah motivasi bagi seorang presiden agar kinerjanya menjadi lebih baik. Dewan juri yang terhormat, apabila kita merujuk pada teori kebijakan hukum pidana yang diungkapkan oleh Profesor Barda Nawawi, bahwasanya untuk mengkriminalkan suatu perbuatan berupa kebijakan ataupun upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari perlindungan masyarakat atau social defense, dan juga upaya untuk mencari kesejahteraan masyarakat ataupun social welfare. Oleh karena itu, menghidupkan kembali delik penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden tidak sesuai dengan tujuan akhir kebijakan hukum pidana, yaitu melindungi masyarakat
masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. Masyarakat justru akan merasa terkekang untuk mengkritisi kinerja pemerintah dengan keberadaan delik penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam KUHP yang baru. Dewan Juri yang terhormat, penerapan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden bertentangan dengan konstitusi, yaitu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwasanya segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Pasal ini secara tersirat mengandung prinsip equality before the law ataupun kesetaraan di mata hukum. Berdasarkan pasal tersebut, Dewan Juri yang terhormat tidak perlulah ada pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden karena mereka mempunyai kedudukan hukum yang lebih tinggi. Dengan demikian, adanya pasal penghinaan yang berlaku kepada presiden dan wakil presiden haruslah sama dengan pasal-pasal yang berlaku untuk warga negara yang terdapat dalam pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Melanjutkan argumentasi kami yang kedua, bahwasanya konstitusi memberikan suatu jaminan terhadap kemerdekaan berserikat serta berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 28. Maka dari itu, dengan adanya pasal ini akan membatasi adanya suatu kebebasan masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden karena tidak adanya suatu batasan yang jelas terkait dengan delik penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Padahal Dewan Juri yang terhormat, kebebasan berpendapat dan berekspresi juga telah diatur dalam pasal 19 International Convention on Civil and Political Rights ataupun ICCPR yang sejatinya bahwasanya kebebasan berekspresi dan berpendapat haruslah dihormati dan dilindungi dari segala campur tangan karena setiap orang berhak untuk menyampaikan apa yang ada dalam pemikirannya. Dewan Juri yang terhormat, penerapan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden juga tidak sesuai dengan semangat pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bertujuan untuk melakukan suatu dekolonialisasi atau menghilangkan nuansa kolonial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Hal ini karena dalam KUHP yang baru masih terdapat pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang merupakan sebuah pasal warisan kolonial Belanda yang menganut sistem monarki konstitusional. Berbeda halnya dengan Indonesia yang menerapkan sistem presidensil. Menurut Profesor Marjono Reksodiputro, dengan mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai sosial ataupun fundamental social values dalam sebuah masyarakat demokrasi yang modern, maka dari itu delik penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat kritik dan protes terhadap suatu kebijakan pemerintah. Terlebih lagi dalam suatu negara republik, maka kepentingan negara tidak dapat dikaitkan dengan kepentingan pribadi dan oleh presiden dan wakil presiden seperti yang berlaku untuk pribadi raja dalam suatu negara kerajaan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami sekali lagi menegaskan tidak setuju dengan mosi kita kali ini, yaitu penerapan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru karena akan berimplikasi negatif dari berbagai hal. Yang pertama, yaitu menurunnya kualitas demokrasi masyarakat Indonesia. Yang kedua, terkekangnya masyarakat untuk mengkritisi suatu kebijakan pemerintah. Yang ketiga, pemerintah dapat berlaku semenang-menang karena dilindungi dengan pasal 218 yaitu pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Dan yang keempat adalah tidak mencerminkan adanya suatu prinsip equality before the law ataupun kesetaraan di mata hukum, yang dimana Dewan Juri yang terhormat sejatinya pasal penghinaan terhadap masyarakat telah diatur dalam pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Sekian dan terima kasih. Prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan haruslah sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat. Prof. Jimli As-Sidiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Yuda Hanafi Lubis sebagai pembicara ketiga dari tim kontra yang akan mengelaborasi dan memperkuat bangunan argumentasi yang telah dibangun oleh pembicara pertama dan kedua dari tim kami. Dewan Juri yang terhormat masuk ke dalam argumentasi bahwa kami menolak mosi perdebatan kali ini karena sejatinya keberadaan pasal penghinaan presiden dan atau wakil presiden dalam KUHP baru telah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/22 PUU 4 tahun 2006 dan telah memberangus hak demokrasi dan menyampaikan pendapat warga negara. Dewan Juri yang terhormat, mari kita menilik hasil
hasil survei dari Center for Indonesian Strategic Action atau CISA terhadap 600 responden secara acak di seluruh Indonesia pada bulan Januari 2023. Hasilnya, 85% responden menyatakan ketidakberpihakan terhadap pasal penghinaan presiden dalam KUHP baru. Hal ini menunjukkan Dewan Juri yang terhormat bahwa sejatinya pasal tersebut tidak sesuai dengan nilai bangsa Indonesia yang menganut dan menjunjung tinggi demokrasi dan kedaulatan rakyat. Lebih lanjut, Dewan Juri yang terhormat Profesor Dr. Jimli As-Sidiki, mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa pasal penghinaan presiden dan atau wakil presiden dalam KUHP baru tidaklah diperlukan karena 3 alasan. Pertama, pasal dan muatan nilai dalam pasal tersebut sejatinya telah dibatalkan oleh MK. Yang kedua, presiden bukan merupakan lambang negara karena menurut pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Ketiga, presiden adalah jabatan institusi yang tidak memiliki fitur moralitas untuk bisa merasa dihina. Dalam konstruksi itu, setiap komentar dan cibiran publik kepadanya adalah bentuk penilaian atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pun Dewan Juri yang terhormat, ketika presiden merasa dihina pribadinya, maka pasal pencemaran nama baik, yakni pasal 433 KUHP baru dapat diterapkan. Bahkan pasal ini lebih mencerminkan sifat kesetaraan karena merupakan ketentuan yang berlaku bagi semua pihak tanpa memandang status dan jabatannya. Dewan Juri yang terhormat, mari melihat pengaturan di negara lain sebagai bahan perbandingan dan juga komparasi. Negara Azerbaijan, Belanda, Bahrain, Kuwait, dan juga Thailand adalah negara yang menerapkan pengaturan delik penghinaan presiden pada aturan pidananya, dan kesemuanya memiliki kesamaan, yakni menjadikan kepala negara sebagai simbol nasional. Fakta tersebut, Dewan Juri yang terhormat, semakin memperkuat argumentasi bahwa pasal penghinaan presiden dan wakil presiden tidak relevan di Indonesia, mengingat negara kita menerapkan sistem presidensial di mana presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan pemilihannya melibatkan rakyat secara langsung. Maka apabila pasal ini diimplementasikan akan sangat rancu dan membahayakan. Bayangkan ketika rakyat diberikan hak secara merdeka untuk menentukan presiden pilihannya, namun diberi batasan pada haknya dalam memberikan kritik terhadap presiden yang dipilihnya. Tentu hal ini akan mengakibatkan kerangka check and balances antara rakyat dan presiden akan keropos. Pun Dewan Juri yang terhormat akan sangat sulit ketika memberikan limitasi atau batasan antara menghina dan mengkritik, karena sifat penafsiran hukum akan sangat bergantung pada penilaian subjektif presiden dan atau wakil presiden terpilih. Dewan Juri yang terhormat, atas dasar itu kami menawarkan proposal solusi. Yang pertama, pemerintah menghapus pasal 218 KUHP baru mengenai penghinaan presiden dan atau wakil presiden. Ketika presiden dihina pribadinya, dapat menggunakan pasal 433 mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap individu. Yang kedua, pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat agar bisa memberikan kritik yang substansial terhadap kinerja presiden dan atau wakil presiden, bukan merupakan kritik yang tendensius terhadap diri pribadi presiden yang dapat dialih maknakan menjadi sebuah penghinaan. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, atas kayanya fakta dan realita yang ada, maka kami akan tetap bangga berada pada standing position kontra. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, sampailah kita pada akhir perdebatan. Izinkanlah saya untuk menarik kesimpulan pada perdebatan kali ini, bahwasannya pasal penghinaan ini sejatinya berasal dari peninggalan Belanda, yang mana pasal tersebut telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Maka sejatinya keberadaan pasal penghinaan dalam KUHP baru ini telah bertentangan dengan putusan MK tersebut, dan pasal penghinaan ini pun bertentangan dengan konstitusi, yaitu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Juri yang terhormat, kehadiran pasal penghinaan ini akan mengekang kebebasan masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan oleh
wakil presiden karena tidak adanya suatu batasan terkait dengan delik penghinaan presiden dan atau wakil presiden. Akan sangat sulit untuk dapat memberikan limitasi atau batasan antara menghina dan mengkritik karena sifat penafsiran hukum akan sangat bergantung pada penilaian subjektif dari presiden dan atau wakil presiden yang terkait. Oleh karena itu, kami memproposalkan solusi, yakni yang pertama, pemerintah menghapus pasal 218 KUHP baru pun ketika presiden merasa dihina pribadinya dapat menggunakan pasal 433 KUHP baru mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap individu. Lalu yang kedua, pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat memberikan kritik yang substansial terhadap kinerja presiden dan atau wakil presiden, bukan merupakan kritik yang tendensius terhadap diri pribadi presiden yang dapat dialih maknakan menjadi sebuah penghinaan. Oleh karena itu, untuk menutup perdebatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan satu buah pantun. Pergi ke Ubaya membawa tempura. Untuk rekan-rekan yang ayu rupawan, cukup sekian dari kami tim Kontra yang tetap tegas menolak mosi perdebatan. Sekian dan terima kasih.